Halo teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini aku pengen membahas tentang LoRa dan LoRaWAN yang dimana berkaitan dengan eh, video yang pernah aku share, yaitu tentang eh, tracking sebuah device menggunakan GPS berbasis LoRa. Nah, di sini aku pengen membahas beberapa poin, yaitu pengertian dari LoRa itu sendiri, kemudian ada desain sistem, kemudian kita membutuhkan apa saja untuk membangun sistem yang berbasis LoRa, teman-teman. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui apa sih LoRa itu. Jadi, LoRaWAN itu sendiri adalah sebuah protokol atau communication protocol yang low power wide area network. Jadi, LoRa ini digunakan untuk komunikasi protokol yang eh, membutuhkan daya yang kecil. Dan LoRaWAN ini bisa digunakan pada LoRa. Nah, eh, LoRa ini sendiri open sehingga siapapun bisa melakukan setup dan mengoperasikan LoRa network. Nah, LoRa itu adalah wireless audio frequency technology yang beroperasi di dalam license free radio frequency spectrum. Nah, kemudian LoRa itu sendiri support untuk long range, di mana LoRa ini juga uh, memiliki cost dan bandwidth yang relatif kecil, teman-teman. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, di sini LoRa mampu berkomunikasi hingga 10 miles, di mana sebenarnya di sini tergantung dengan device apa yang kita gunakan, teman-teman. Kemudian untuk durasi baterai hingga 10 tahun, karena di sini tadi bahwasannya uh, LoRa memang dikhususkan untuk low power networking. Namun kembali lagi bahwasanya ini tergantung dengan device apa yang kita gunakan, kemudian spesifikasi baterai dan uh, data apa yang kita kirim. Seperti itu. Nah, kemudian di sini LoRa itu termasuk low cost for device dan untuk maintenance-nya, teman-teman. Kemudian uh, license free radio spectrum, tapi uh, harus mengikuti regulasi di tiap-tiap negara. Jadi setiap negara memiliki regulasi tertentu mengenai frekuensi yang diperbolehkan untuk mengoperasikan LoRa. Untuk Indonesia sendiri, eh, kita bisa menggunakannya di kisaran 915 MHz. Tapi untuk penelitian kita juga bisa menggunakan 433 MHz. Namun pada kasus production atau teman-teman menggunakannya untuk project skala industri atau real project, maka teman-teman harus mengubahnya ke 915 MHz. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu di sini uh, LoRa mengklaim bahwa dia itu membutuhkan daya yang rendah, tapi dengan payload yang terbatas, yaitu 51 byte hingga 241 bytes. Dan ini bergantung dengan data rate-nya. Data rate bisa dimulai dari 0,3 kilobit per second hingga 27 kilobit per second dengan 222 maksimal payload size. Nah, setelah membahas tentang pengertian ini, teman-teman, jadi gimana sih kira-kira gambaran dari penggunaan LoRa itu sendiri? Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah diagram sistem mengenai bagaimana LoRa itu bekerja. Jadi sebenarnya di sini ada 3 bagian penting ya. Ada device itu sendiri, LoRa itu sendiri, kemudian ada gateway dan cloud computing atau server. Nah, device ini berfungsi untuk melakukan pengambilan data,
atau bisa juga untuk mengontrol sesuatu. Nah, kita asumsikan saja di sini device yang kita gunakan untuk memonitoring, kemudian ingin kita simpan datanya ke sebuah database yang ada di cloud atau server. Nah, sebelum disimpan ke cloud computing, LoRa membutuhkan sebuah gateway, yang dimana gateway ini berfungsi untuk menangkap datanya, kemudian meneruskannya ke internet atau cloud computing, teman-teman. Nah, di sini untuk cloud computingnya kita bisa menggunakan AWS IoT Core, di mana AWS IoT Core itu sendiri mendukung beberapa komunikasi yang bisa kita gunakan, yaitu mulai dari message broker, yaitu MQTT, di mana biasanya LoRa Gateway itu sendiri membutuhkan atau mensupport MQTT protokol untuk pengiriman data ke server. Dan juga kita bisa menggunakan LoRaWAN yang didukung oleh AWS IoT Core. Nah, kira-kira kalau teman-teman ingin belajar, kita bisa menggunakan LoRa device seperti yang saya gunakan di video sebelumnya, yaitu Titigo. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi di device ini kita bisa menggunakannya karena di sini tersedia WiFi, Bluetooth, LoRa, dan GPS. Jadi ketika teman-teman ingin mengkoneksikannya dengan internet atau memfungsikan device ini sebagai gateway, itu bisa karena didukung oleh WiFi dan Bluetooth. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan LoRa-nya dan menggunakan fitur lain yang bisa teman-teman pakai atau tidak sebagai opsi, yaitu GPS. Nah, jika teman-teman ingin lebih modular penggunaan microcontroller dan LoRa, saya menyarankan untuk menggunakan LoRa modul. Ada RFM 95W, kemudian ada SX1278 yang bisa teman-teman gunakan untuk pembuatan project berbasis LoRa.